Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mengawali minggu ini, Senin 20 September 2021, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Beginilah bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap minggunya kita selalu diperdengarkan di dalam doa Bapa kami yang tersiratkan bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi kenapa hingga saat ini setiap manusia, setiap dari kita dan kebanyakan dari kita masih saja tidak pernah mengatakan dan tidak pernah puas terhadap apa yang sudah dimiliki. Dan hal ini juga yang membuat kita tidak lagi hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok kita saja, tetapi kita semakin tergiur untuk mengingini barang mewah, barang tersier, yang padahal itu bukanlah suatu kebutuhan yang sangat mendesak di dalam hidup kita. Hal ini rupanya terjadi karena rasa gengsi yang sudah mendarah daging, yang membuat hati dan pikiran kita tidak lagi jernih. Sehingga apa? Kebutuhan pokok itu tidak hanya kita cukupi, tetapi kita malah mengingini dan malah mengikuti rasa gengsi yang ada di dalam hidup kita. Tetapi saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, mau membawa kita ke dalam dua pengajaran, yang di dalamnya itu, di dalam nasihat pertama adalah kita jangan sampai diperbudak uang. Memang benar, kita tidak bisa hidup tanpa uang, karena memang uang merupakan sebuah sarana untuk kita mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita dengan menjelaskan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan menjadi kaya bukanlah suatu kesalahan. Tetapi yang menjadi suatu kesalahan ketika kita terlalu tamak, ketika kita terlalu rakus, dan ketika kita menjauhkan hubungan kita dengan teman seiman, bahkan dengan Tuhan sendiri. Itulah yang membuat jadi salah arti, sehingga apa? Kita seolah-olah dijadikan dan menjadi budak uang. Jadi salah satu batasan agar kita tidak tercelah di hadapan Tuhan ialah bahwa kita harus bisa mengartikan yang benar kata cukup, sehingga kita mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu, dan sehingga kita dapat mencukupkan diri kita dan bisa menjadi puas dengan apa yang ada pada kita. Maka nasihat pertama ini kita diingatkan untuk jangan sampai kita dirajai oleh uang, karena kita ingin diingatkan supaya jangan sampai uang itu menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, karena kita sejatinya adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Uang memang sarana bagi kita, tetapi berkat yang utama adalah kasih karunia Allah, keselamatan dan kesempatan bagi kita untuk menghambakan dan menundukkan diri sebagai pelayan di hadapan Tuhan, yang tidak mungkin dapat diukur dengan nilai uang. Dan yang kedua, Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih, adalah bahwa kita jangan terlampau khawatir serta takut. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di bagian B dalam nats pagi hari ini dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman ini sungguh luar biasa, menjaminkan ke dalam kehidupan kita sebagai orang supaya jangan terlampau khawatir di dalam hidupnya. Rasa khawatir itu memang penting supaya kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai rasa yang benar-benar bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, yang dalam artian jangan sampai berlebihan dalam hidup kita. Jaminan Tuhan yang terutama adalah karena Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan membiarkan dan bahkan meninggalkan kita, karena Tuhanlah yang sanggup meredakan badai dan pergumulan hidup kita, menenangkan diri kita. Maka jelas yang ditekankan dalam firman Tuhan pagi hari ini, yang telah menyapa kita, yang telah menyerukan kepada kita bahwa cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu, yang berarti
sepatutnya kita berhikmah, kita berbijaksana, dan kita mau belajar untuk mendapatkan dan untuk melengkapi segala kebutuhan yang ada dalam diri kita, sehingga doa Bapa kami itu menunjukkan dan nyata di dalam kehidupan kita bahwa kecukupan seseorang dalam hal yang diperlukan atau dibutuhkan dan pengawasan terhadap keinginannya. Kecukupan juga menandakan keyakinan yang positif bahwa Allah telah mencukupi keperluan kita. Ingatlah Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih, bahwa Allah tahu dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita dan bukan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.